Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wahigo. Dan kali ini saya mau ngebahas sebuah topik yang memang sering banget dialamin sama pengguna smartphone, baik itu Android maupun iPhone. Saya yakin semuanya hampir pernah ngalamin hal ini, yaitu adalah kabel charger yang terkelupas. Dan nanti di sini kita akan ngebahas lebih detail soal penyebabnya apa dan juga solusi jangka pendeknya serta solusi jangka panjangnya. Makanya simak videonya sampai habis, siapa tahu bermanfaat buat kamu. Yang pertama, kalian mesti tahu dulu kalau kondisi terkelupas ini biasanya terjadi di kabel bawaan handphone yang bisa kalian beli itu bisa kan dapat charger sama kabelnya. Nah itu tuh berbahan rubber atau karet yang biasanya itu gampang terkelupas kalau kalian nggak bener makainya. Nah yang nggak bener di sini adalah kondisi ketika kalian lagi ngecharge HP tapi handphonenya dimainin, kayak misalnya untuk buka sosmed atau untuk main game, dan itu biasanya bakal bikin kabelnya ketekuk-tekuk lah, ketarik-tarik atau keputar-putar, dan itu bikin kabel rubbernya cepat terkelupas. Makanya saya sarankan kalau lagi dicharge ditaruh aja atau mungkin ditinggalin aja biar nanti itu kabelnya lebih awet. Ya memang nggak langsung terkelupas juga sih, tapi artinya kalau kalian sering banget ngelakuin hal tersebut itu bakal cepet ngerusak kabel kalian. Nah terus kalau udah terkelupas tuh gimana? Apa solusinya? Nah ini saya udah bikin postingan di YouTube dan Instagram, saya udah nanya ke mereka semua, kira-kira kalau misalnya kabel kalian terkelupas itu apa yang kalian lakukan? Beli charger yang ori? Atau mungkin kalian bakal beli pakai merek lain tapi yang materialnya lebih kuat. Dan mostly di sini tuh ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang kalau kabelnya terkelupas mereka tuh ngakalin pakai solatip ataupun blaster. Dan sebenarnya ini juga hal yang saya lakukan ketika saya tahu kalau kabel charger saya itu terkelupas. Jadi ketika kabel kalian ditambal pakai solatip ataupun blaster, itu lama-kelamaan juga blasternya atau si solatipnya bakal rusak juga. Walaupun kalian tuh pakainya ya biasa-biasa aja, karena pasti bakal kotor dan itu lemnya lama-kelamaan tuh dia bakal terkelupas gitu lah. Jadi bakal copot-copot juga lama-kelamaan. Apalagi kalau kalian tetap ngulangin kebiasaan buruk yang tadi itu, yang ngecharge sambil dipakai handphonenya, itu pasti bakal lebih cepat lagi rusaknya. Dan ada juga yang lebih advance lagi nih, ada yang ngasih tahu kalau mereka tuh pakai lem tembak lah, ada yang dia disolder lah, ada yang pakai headstring lah. Ini macam-macam banget ya. Dan saya lebih cenderung ke tipe orang yang kedua, di mana tipe orang kedua bilang katanya lebih baik beli yang baru ketimbang ngakalin yang udah putus atau mungkin yang udah terkelupas. Dan yang ini tuh sesuai dengan poin pertanyaan saya, dan mereka tuh banyak yang bilang katanya mending beli merek lain tapi yang materialnya bagus. Karena kalau beli yang materialnya sama, yang karet-karet juga, itu kalau kebiasaannya masih diulang-ulang terus, lama-kelamaan bakal terjadi hal yang sama, dimana kabel kalian bakal terkelupas lagi dan lagi. Nah kabel yang dimaksud dengan material yang bagus di sini adalah kabel dengan model braided. Nah jadi kabel braided itu seperti ini ya, dia tuh modelnya bukan yang karet tapi dia tuh yang ada jahitannya seperti ini, dan ini memang lebih kuat daripada yang model rubber atau karet. Dan sayang memang model seperti itu lebih gampang ditemukan di merek lain ketimbang merek yang sama dengan handphone kalian. Let's say handphone kalian tuh Oppo, Xiaomi atau Vivo, itu jarang banget ngejual yang braided, dan mereka tuh lebih sering ngejual yang karet atau rubber. Nah mau nggak mau hal itu tuh bikin kita tuh beli merek lain, dan masalahnya itu nggak semua merek itu tuh bagus. Ada juga yang abal-abal dan emang ada juga yang bagus. Dan ini kita mesti pinter-pinter milih juga sih. Nah untuk brand sendiri itu sebenarnya banyak ya, diantaranya ada Baseus, ada Aoki, dan juga JT. Ini adalah beberapa brand yang udah terkenal dan juga udah memang banyak banget ngejual aksesoris yang bagus-bagus. Dan memang di sini terserah kalian mau beli yang mana. Dan kalau saya pribadi saya pakai JT. Nah, JT yang saya pakai di sini adalah JT CX8. Ini saya pilih ini karena dia tuh udah braided yang pertama. Dan yang kedua ini ukurannya atau wattnya dia tuh sesuai dengan handphone saya, di mana handphone saya ini dia ukurannya baterainya 4500 mAh dengan daya 18 watt. Sementara kalau si JT CX8 ini dia tuh dayanya maksimal 20 watt. Jadi masih sesuai dan juga ini tuh paling affordable. Ini harganya kisaran 45.000 sampai 65.000. Pokoknya masih di bawah 100 ya. Silakan kalian cek aja link pembeliannya. Dia tuh bahan juga metal ya. Jadi di bagian ujungnya ini dia tuh bahannya bukan plastik tapi metal. Juga ada kayak semacam karetnya gitu di pembatasnya. Untuk panjangnya sendiri dia tuh 1 meter ya. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget, dan ini juga kuat banget. Kalau kalian ketarik-tarik pun ini nggak akan masalah. Jadi mau kalian tarik-tarik seperti ini pun dia nggak akan rusak gitu ya. Ini cuman memang dia tuh nggak kaku bahannya, karena ada beberapa kabel braided yang dia tuh kaku, dan itu menurut saya kurang enak karena kita jadi nggak bisa main-main sama handphone pas lagi di charge ya. Karena tujuan kita punya kabel braided itu diantaranya adalah biar bisa dimainin handphonenya pas lagi di charge. Nah ini tuh lebih lunak ya, lebih lentur bahannya. Sorry ada WA ya tadi.
Di silent dulu. Nah tadi sampai mana tahu deh. Nah pokoknya ini tuh bahannya kuat seperti yang saya bilang tadi ya. Terus dia juga lunak dan pastinya di sini dia tuh menggunakan Type C. Untuk keduanya dia menggunakan Type C dan anyway kabel ini tuh Type C to Type C ya, jadi ujungnya sama-sama Type C. Dan sekalian di sini juga saya pakai wall chargernya dari JT juga. Ini tuh tipenya JT E5 yang kapasitas powernya ini up to 65 watt. Saya pilih ini karena dia bisa dipakai buat nge-charge gadget lain kayak tablet, laptop dan lain-lain. Terus di sini juga dia punya 3 port ya, ada 2 Type C dan juga 1 USB-A. Nah yang tengah ini juga bakal nyala kalau dicolokin buat tanda aja sebenarnya, buat indikator juga kalau si chargernya ini emang dialiri arus listrik. Nah pertanyaannya ngapain punya yang 65 watt sedangkan HP saya aja ini cuma 18 watt support dan kabelnya juga cuma support 20 watt. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini tuh memang sebenarnya bukan cuma ngecas HP doang, tapi saya juga pakai ini untuk ngecas berbagai gadget saya seperti misalnya untuk tablet, laptop dan lain-lain. Dan misalnya kalau nanti saya punya HP baru atau apapun gadget yang baru yang memang power inputnya bisa sampai 65 watt, itu saya nggak perlu beli lagi karena udah ada si JT ini. Dan untuk experience-nya sebenarnya sama aja kayak kita pakai charger bawaan ya, karena memang charger bawaan saya itu maksimalnya 18 watt, sementara kalau ini 65 watt, tapi karena si handphonenya cuma support 18 watt ya, input yang masuk ya cuma segitu-gitu aja ya, sama dengan si charger bawaan. Kalau saya hitung sih sebenarnya dari 0 sampai 100 tuh hampir sama juga dan hampir mendekati, ini sekitar 80 sampai 90 menit untuk full charge-nya, sementara untuk yang ori juga sama, itu sekitar 90 menitan. Dan saya juga udah ukur pakai aplikasi ECU Battery ya, itu speednya kisaran 60 sampai 70% per jam ketika kalian pakai charger dari JT ini. Sama seperti pas pakai charger ori itu sekitar 60% per jam. Jadi memang bisa dibilang ini udah bisa menyamai charger bawaan, bahkan ini lebih dari charger bawaan karena dia udah bisa support Quick Charge 3.0 dan juga fast charging untuk kabelnya. Oh iya, dia juga aman dari kata overheat ya. Jadi chargernya ini punya fitur protection yang bikin dia tuh aman dari korsleting listrik maupun overheat. Dan sejauh ini saya pakai sih memang dia tuh nggak sepanas si charger bawaan kalau pas lagi ngecharge. Dan kesimpulan dari video ini, kalau kalian nggak pengen charger kalian terkelupas yang rubber itu, silakan kalian ngecharge dengan cara yang aman dan benar, yaitu jangan dimainin sambil di-charge. Jadi lebih baik ditaruh handphonenya, kalau udah penuh baru dimainin. Dan kalau memang mau dimainin sambil di-charge atau memang kalian tuh orang yang aktif banget dan gamer banget gitu ya, main game terus, itu mungkin bisa jadi kalian tuh mesti pakai kabel braided seperti ini biar lebih kuat juga pastinya, dan pilihannya banyak, ada banyak merek juga, nggak harus JT, ada Baseus juga, ada Aoki, dan kalau saya pribadi memang pakainya JT karena emang saya udah percaya banget sama brand ini, dan kalau rusak dia ada garansi 2 tahun. Jadi saya ngerasa ini produk ya aman aja gitu ya buat dibeli. Dan segitu dulu aja video kali ini, jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu dan teredukasi, dan jangan lupa juga buat klik tombol like serta subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.